Ini adalah Pulau Mansinam. Pulau ini terletak di wilayah Papua Barat. Kalau kita menggunakan kapal motor, hanya butuh 10-15 menit dari kota Manokwari. Jumlah penduduk di pulau ini hanya sekitar 1.000 jiwa. Kalau jumlah kakak tadi ada? Tadi 300. Ya. Ada nelayan, ada buruh juga, Buruh? ada petani, Oh, petani juga? ada PN, pegawai negeri, Oh, pegawai negeri. ada TNI, ada Polri. Bagi kami orang Papua, pulau ini memiliki arti sangat penting. Karena di pulau inilah menjadi titik awal masuknya peradaban baru ke tanah Papua. Peradaban yang dibawa melalui ajaran agama Kristen. Dari pulau ini, Injil menyebar ke seluruh tanah Papua. Menurut catatan sejarah, pada tanggal 5 Februari 1855, dua misionaris dari Jerman bernama Otto dan Geisler datang ke Papua. Mereka berdua mendarat di Pulau Mansinam ini. Pendeta yang pertama di tempat ini, cewek nama pendeta Karl Wilhelm Otto, ini dan G.G. Geisler, Johann Gottlieb Geisler. Susabu, Roh mobilnya, mereka dua turun di tempat ini. Roh artinya pada tanggal 5 Februari 1855. Prasasti ini dibangun di tempat kedua misionaris itu pertama kali menjejakkan kakinya 165 tahun silam. Orang tua mereka buat sebagai tugu pendaratan Injil pertama kali di tanah Papua di sini. Ini Otto dan kita bertemu dengan kepala suku di Pulau Mansinam, kepala suku Salsa Putih yang pemilik Pulau Mansinam. Jadi kepala suku mengizinkan Otto dan Geisler turun tinggal di Mansinam. Kemudian Otto dan Geisler langsung berlutut di pantai sini. Ini berlutut di pantai sini. Tadi ada tulisan. Tadi kita lihat itu doa dari Otto dan Geisler pertama kali turun di pantai dan berlutut di pantai dan ucapkan doa, dengan nama Tuhan kami injak tanah ini. Ini orang masyarakat Pulau Mansinam yang dalam suasana waspada karena takut jangan sampai ada musuh yang masuk. Tapi ya berkat Tuhan, Otto dan Geisler bisa turun dengan selamat. Otto dan Geisler mulai mengajar ini masyarakat mulai satu demi satu mulai itu apa ajaran dari Otto dan Geisler. Di samping ini ada gereja, di belakang Otto dan Geisler ada satu rumah, itu rumah tempat tinggal, tapi Otto dan Geisler pakai rumah itu untuk rumah ibadah, sehingga Otto dan Geisler kasih nama rumah gereja ini yang pertama Gereja Harapan. Untuk menghormati jasa kedua misionaris tersebut, sejak tahun 2008 sampai sekarang, setiap tanggal 5 Februari menjadi hari libur resmi cuti bersama di Provinsi Papua Barat. Di hari itu ribuan orang datang dari berbagai penjuru Papua ke Pulau Mansinam ini untuk memperingati Hari Injil masuk tanah Papua. Tak jauh dari prasasti ini berdiri kokoh gereja pertama di Papua bernama Gereja Pengharapan atau Kerk de Hopen. Bangunan ini didirikan tahun 1864. Pondasi asli gereja ini masih tetap dipertahankan sebagai monumen. Di samping bangunan gereja pertama di Papua ini, ada sebuah sumur tua yang dibuat pada masa itu. Sumur itu digali bersama-sama dengan warga setempat. Sampai hari ini, warga sekitar masih menggunakan untuk memenuhi kebutuhan air tawar mereka. Sama pendeta Penhasen dibantu sama anak-anak sekolah
murid-murid dari Kang Hasan punya murid didik ini digali pada tahun 1872. Iya. Mereka pakai kayu, bikin tajam, kemudian mereka gali saja, kemudian pakai tempurung kelapa, untuk gali ini. Ketinggian sumur 12 meter 75. Bila sedikit menelusuri jalan beton ke arah bukit, maka sebuah patung Yesus Kristus dalam ukuran raksasa akan terlihat memiliki tinggi 30 meter. Patung Kristus Raja ini yang disangga oleh 4 pilar berbentuk tifa dengan patung malaikat di setiap sisinya, dibangun pada 2014. Dalam sebuah bukunya, Andreas Yewang-Gao menulis Otto dan Geisler di kemudian hari dipandang sebagai peletak dasar gereja di Papua. Keduanya dilihat sebagai yang membawa keadilan, perkembangan, dan kedamaian di Papua.